Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Amma ba'du, berjumpa lagi dengan saya Prambudi. Video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Ini bab pertama, Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, Kitab Al-Ujaini Ad-Daini, karya Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji. Untuk mempersingkat waktu dan juga untuk mengantisipasi penuhnya memori, langsung saja ada kalimat fa'aqul wasyaikhul kamil wal jibitul wasil til maqamatil aliyati syarifah wal akadamir rasikhah watamakunit ta'ami wal ahwalin munifah wal kamalitis samikhah al-qudrobani. Jadi dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Syekholaini. Jadi artinya itu syekhnya jin dan manusia. Sangat luhur beliau, makrifat, usul kepada Allah, memiliki kewaspadaan yang luar biasa, warok, juhud, dan ibadahnya sangat luar biasa, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Beliau juga dikatakan bahwa Al-Qutbur Rabbani. Al-Qutub Rabbani adalah wali kutub. Jadi dalam artian di sini wali kutub itu pemimpinnya para wali. Dalam kajian tasawuf, Al-Ghausu zaman. Al-Ghaus itu ya kayak pemimpin tertinggi. Jadi setiap zamannya itu hanya ada satu. Kalau misalkan satu wafat, Allah langsung mengganti orang lain. Jadi setiap zamannya hanya satu. Ada wali kutub, ada wali abdal, ada wali atfal, dan banyak sekali wali-wali. Di setiap zamannya ada yang menggantikan. Itu kekuasaan Allah. Kemudian di sini Syekh Ja'far juga mencatat nasab beliau, yakni Wakila Jangkada Usad ibni Abdullah ibni Yahya Az-Zahidin ibni Muhammad ibni Dawud ibni Musa Asani ibni Abdullah Asani ibni Musa Al-Juni ibni Abdullah Ilmah ibni Al-Asani Musanna ibni Al-Asani Sibat ibni Ali ibni Abi Talib Wabati Fatimah Az-Zahra Il-Batul binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir ini masih keturunan Rasulullah dari perkawinan Sayyidina Ali karamullahu wajhah dengan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Jika diruntut dijelaskan dalam kitabnya ini. Kemudian Syekh Ja'far mengagungkan, memuliakan, memuji nasab Syekh Abdul Qadir Jilani dengan kalimat nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nura wa min falakis sabahi amuda. Jadi nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini bagaikan cahaya, bagaikan matahari yang terbit di waktu dua, sangat cemerlang, sangat indah. Itu pujian Syekh Ja'far kepada beliau. Kemudian nasabul lahu fi wajhi adam malum atum munihat malaikatus sama'i sujuda. Nah, nasab tersebut sudah melekat di wajah Nabi Adam. Wajhi adam malum atum munihat malaikatus sama'i sujuda. Maka dari itu para malaikat disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dalam artian sujud ini bukan menyembah. Jadi hati-hati. Sujud ini merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Di saat itu diciptakan Nabi Adam, semua makhluk tanpa terkecuali bersujud kepada Nabi Adam, kecuali satu, yakni iblis laknatullah. Merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam yang diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Merasa lebih hebat, lebih kuat, tidak mau sujud. Nah, saat itu iblis
dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini ada pembahasan yang lebih dalam bahwa murkanya Allah saat itu bukan karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi saat itu di tubuh Nabi Adam ada Nur Muhammad. Nah, karena ada Nur Muhammad, nur yang menjadi penciptaan alam ini, yang sangat dicintai Allah, ada di dalam Nabi Adam. Itulah yang membuat marah, murka Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Nah, setelah pembacaan nasab ini, biasanya ditambahi dengan nadom-nadom. Nadom-nadom ini merupakan tawasul. Jadi tawasul kepada Syaikhul Qadir Jilani, kepada keturun-keturunannya, guru-gurunya, ke ayah-ayahnya. Ini tawasul untuk mengampuni dosanya. Dalam artian, ya Allah, dengan tawasul Syaikhul Qadir Jilani, ampuni dosaku. Kemudian ada untuk melampaukan rezeki dengan tawasul kepada ayahnya atau kakek-kakeknya. Juga untuk tawasul dilapangkan dadanya, dikuatkan imannya dan sebagainya. Namun yang saya ketahui di Jamaah Al-Khidmah, setelah nasab itu berdoa, Allahumma surna fahati ridwani alaih wa amitana bil asrori lati auda'taha ladai. Jadi tidak melantunkan nadom yang seharusnya dibaca, yang memiliki manfaat luar biasa. Jadi setelah membaca doa ini dilakukan bersama-sama, berbarengan. Nah, selesai untuk bab pertama. Ini selanjutnya pada bab kedua ini dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani lahirnya, kemudian guru-gurunya, guru fikih siapa, guru adab siapa, sampai mendapat firqah. Kalimatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulida radhiyallahu anhu bijilana wa biladum mutafarriqatum min wara'i Tabaristan fi sanati 71 wa 400 wa kana fi dufuliyatihi yamtani'u min ar-rada'ati fi Ramadan inayatan min Allah ta'ala bih. Walamma darara asara ila talabil ulumi qasada qala min dalin alim wa madda yadahu ila al-fadail fakana asra'a min khadwid dalim wa tafaqqa biha bil wafali bin aqil wa bil khattabil kalwadani mafwud ibn Ahmad al-Jalil wa bil Husaini Muhammad ibn al-Qadi Abi Ya'la wa ghairihim mimma dunas ladai arasul ulumi wa tujalla wa qara al-adab ala Abi Zakariya Yahya bin Ali Tibrizi wa qad basmin ay qad basi wa qad almat tariqati anil arif billah As-Syekh Abil Khair Hamad ibn Muslim Dabbas wala bi Samiyad al-Qadi Abi Sa'id al-Mubarak al-Khirqat al-Sharifat al-Sufiyah wa dadab bi adabil wafiyah walam yajal malhudan bil inayat ar-rabbaniyah arija fi ma'arijil kamalat bimmadil abiyah akhiran nafsahu bil jid musammiran an saidil ijtihad damida li ma'lufil is'af wal is'ad hatta annahu makatha 25 sanata sa'ira fi sahra'i Iraq kharabati la ya'rifun nas la ya'rifuna faya'dilunahu an amri wa yasrifuna wa qasa fi bidayati amri al-akhtar fama tarakalan illa ragaban wa kafar minul kifar wa kana libasu jubadan sufi ala ra'si khariqati yamsiha fi shawki wal wa'ir
لعدم وجدهانه نعل يمشي فيها ويقدد تمر الأشجار وكمامة البقر ترمى وورق الشيش من شاطئ ولا ينام غريب ويشرب الماء فبكي مدة لم يأكل فيها طعاما فلقيه إنسان ذا الرحم كراما فقد ببدها خبزا سميدا وخبيثا وجسد ليأكل وإذا بركعة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات وأما القوياء فما لهم الشهوات فترك لك وأخذ الميعاد وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه مفروض ومؤتنم به وعرف. Itulah kalimat bab kedua. Sekarang yang maksud dari arti tersebut. Wulida radhiyallahu anhu bijilan wa hiya biladum mutafarriqatum min wara'ib Tabristan fi sanati ihda wa sab'ina wa arba'imia. Jadi beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wulida lahir radhiyallahu an itu maksudnya dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir bahwa beliau lahir di Jilan. Jilan adalah kota terpencil di Tabaristan. Tabaristan fi sanati ihda pada tanggal 1 ihda Ahad 1 wa sab'ina wa arba'imia 471 Hijriah. Itu lahir beliau. Ada yang berpendapat lahirnya tidak tanggal 1 tapi tetap di bulan Ramadan. Namun Syekh Ja'far mencantumkan dalam kitabnya tanggal 1 Ramadan, awal Ramadan. Kemudian wa kana fi tufuliyati yamtani'u min ar-rada'ati fi Ramadan inayatan minallahi ta'ala bi. Jadi ini keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jilani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak dalam Syekh Abdul Qadir Jilani sejak bayi. Dikatakan bahwa beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak menyusu di waktu pagi. Beliau mau menyusu saat waktu maghrib tiba. Dalam artian dari kecil Allah menjaga beliau, yakni dengan beliau berpuasa. Jadi sejak kecil beliau sudah berpuasa. Ada suatu kisah bahwasanya sebelum kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayahnya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dikatakan bahwa kelak engkau akan memiliki seorang putra, yang mana putra tersebut akan menjadi Sultanul Auliya, pemimpin para wali di saat itu. Dan lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan selanjutnya walamma tara'ra wa asara ila talabil ulum wa qasada kullu mifdalin alim wa madda yadahu ila al-fada'ili fa kana asra min khatbid dalim. Jadi setelah balik Syekh Abdul Qadir Jilani gemar menuntut ilmu kepada guru-guru para ulama, yang mana ulama tersebut memiliki keilmuan kapasitas yang tinggi, seperti wa tafaqqa bi Abil Wafa Ali bin Aqil wa Bil Khattab bil Kalwadani Mahfud bin Ahmad Jalil wa Bil Usaini Muhammad bin Qadi Abi Ya'la wa ghairihim mimman tunasladi arasul ulum wa tujalla. Di sini diterangkan bahwa beliau belajar fikih. Syekh Abdul Qadir Jilani belajar fikih kepada Syekh Abil Wafa Ali bin Aqil wa Bil Khattab Al-Kalwadani Mahfud bin Ahmad Jalil. Di nama ulama-ulama zaman dulu ini disebutkan ayah-ayahnya bin. Juga kepada Syekh Abil Usain Muhammad bin Qadi Abi Ya'la.
Itu jadi kepada ketiga ulama yang ilmunya sangat luar biasa, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Kemudian wa qara'al adaba ala Abi Zakariyah bin Ali At-Tibrizi wa kataba samin ayyak libas wa qada ilma tariqati anil arifi billah Asy-Syaikh Abil Khairi Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Juga kepada belajar adab kepada Abi Zakariyah bin Ali At-Tibrizi, belajar adab. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani belajar adab kepada beliau. Nah, dengan kesempatan itu beliau menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Berhubung kiainya memiliki ilmu yang luar biasa, maka Syekh Abdul Qadir Jailani tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kemudian Syekh juga berbaiat ilmu thariqat kepada Syekh Abil Khairi Muhammad bin Muslimin Ad-Dabbas. Belajar thariqat kepada beliau. Dan selanjutnya wala bi samiyadil qadi Abi Sa'id Mubarak al-Khirqati Syarifah Sufiyah wa ta'adabba bi adabil wafiyah. Syekh Abdul Qadir Jailani meneruskan baiat thariqatnya kepada Syekh Abil Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak hingga mendapat izin menjadi Syekh Mursyid. Di silsilah thariqah. Jadi thariqah ini diakui muktabaroh itu harus memiliki silsilah bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Saya punya silsilah TKN dari Darul Ulum. Jadi saya mendapatkan sebuah tulisan menerangkan bahwa semua silsilah tersebut sampai kepada Rasulullah. Silsilah TKN yang saya dapat di Darul Ulum Jombang, Peterongan. Walam yajal manhudan bil inayati rabbaniyah arijan fi majil kamalati bi madil abiyah akidan nasu bil jid dan seterusnya. Jadi Syekh mursyidnya yang sudah sempurna, yang derajat kewaliannya sangat tinggi. Jadi kita sebagai murid memilih guru itu harus hati-hati. Yang jangan sampai hanya bermodal jubah tapi tidak tahu siapa guru mereka. Jubahan, cingkrang, jenggote panjang, tapi suka menyalah-nyalakan. Itu belum tentu guru tersebut, orang tersebut alim, memiliki kapasitas ilmu yang tinggi. Dipilihlah guru yang dirasa nasabnya, keilmuannya sampai kepada Rasulullah, tidak suka menyalahkan, toleransi dan sebagainya. Contohnya ulama-ulama NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Muzadi Marzuki, KW Jatim. Ikuti beliau, Gus Baha yang terkenal saat ini. Ikuti beliau, patuhi perintahnya. Di sini juga menceritakan tentang kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya beliau memakai jubah dari bulu, kepalanya ditutup sobekan kain, berjalan tanpa sandal. Itu merupakan sebuah tirakat, dalam istilah Jawa namanya tirakat, suluk laku torekot.
biar sampai kepada Allah. Beliau makan. Di saat itu memakan buah-buahan yang ada di sekitarnya dan sayur-sayur, daun-daun dan rumputan yang berada di tepi-tepi. Lebih banyak tidak tidur dan tidak makan. Jadi beliau sering kali menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Zuhud, tidak bermewah-mewahan. Meskipun beliau biasa saja berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah pakaian, berilah makanan, bisa saja dikabulkan. Akan tetapi beliau memilih kesederhanaan. Zuhud itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak tergiur dengan dunia. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan bahwa dunia itu taruhlah di tangan, jangan di hati. Cukup di tangan saja, jangan sampai dimasukkan ke hati. Pengen ini, kepengen ini. Dunia itu tidak penting dalam ahli tasawuf. Dan kalimat terakhir, fatarakal aqla wa qadal min dil wa tarmakana fih wa tawajjah fil qiblati wa salla rak'atain wa saraf wa fi annahu mahfud wa mu'tanam bi wa araf. Kalimat terakhir, bahwa ketika itu beliau meninggalkan makan, mengambil sapu tangan untuk membungkus, menghadap kiblat, lalu sholat 2 rakaat. Nah, saat itu ada seorang laki-laki yang memberikan sekantong uang atau makanan lah. Nah, di saat itu beliau Syekh Abdul Qadir Jilani membuka isi tersebut. Dibuka, oh ada isinya uang sama makanan. Nah, saat itu dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sedikit. Nah, tiba-tiba datanglah sepucuk kertas. Datang entah dari mana, kemudian dibaca. Nah, isi dari surat tersebut mengatakan bahwa dalam bahasa Jawanya seperti ini, mosok wali Allah kok ngene. Jadi intinya itu menyindir. Wali Allah kok suka dunia, wali Allah kok enggak seperti wali-wali yang pantas seperti wali-wali yang umumnya. Nah, seketika itu Syekh Abdul Qadir Jilani kaget. Nah, langsung membuang kantong tersebut, lalu melaksanakan sholat menghadap kiblat, meminta ampun kepada Allah. Nah, itulah sedikit kisah pada bab kedua yang awalnya tentang kelahiran, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani tidak mau menyusu, berpuasa dalam artian di tengah-tengah ada guru-guru fikih, adab, thariqat, ke guru ini, dan sampai ada kisah seperti itu. Kisah Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan tanpa sandal, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, dan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Mungkin itu saja dalam hal ini saya akhiri pada bab kedua. Selanjutnya video selanjutnya akan membahas tentang bab ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau artian yang tidak difahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.